panggung sepak bola internasional, sebuah kabar mengejutkan datang dari sosok legendaris asal Belanda, Guus Hiddink. Di usianya yang kini menginjak 79 tahun, sang maestro tiba-tiba mengaku siap turun gunung untuk kembali menggeluti profesi utamanya sebagai pelatih. Pernyataan itu muncul ketika ia mengomentari keberhasilan koleganya, Dick Advocaat, yang sukses membawa timnas Curaçao lolos ke Piala Dunia 2026. Menariknya, Advocaat sendiri kini berusia 78 tahun, hanya terpaut setahun lebih muda dari Hiddink. Hubungan kedua pelatih senior ini memang panjang. Dalam bentangan karir mereka, nasib mereka berkali-kali bersinggungan. Di level tim nasional, baik Hiddink maupun Advocaat sama-sama pernah memimpin Belanda, Korea Selatan, Rusia, hingga Curaçao. Bahkan Hiddink lebih dulu menangani The Blue Wave pada 2020-2021. Itulah pekerjaan terakhirnya sebelum memutuskan rehat 4 tahun. Maka tak heran ia begitu terkesan melihat mantan tim asuhannya mencatat sejarah bersama Advocaat. Dengan nada penuh nostalgia, Hiddink berkata, "Hal ini sangat mengesankan." Ia mengulanginya lagi, seolah tak percaya atas pencapaian Curaçao. Curaçao jauh lebih terorganisir sekarang. Dulu, pemain-pemain saya datang seperti keluarga dan sangat bahagia satu sama lain. Lalu Hiddink tertawa mengenang masa itu. Mereka mengadakan pesta sebelum latihan, pesta setelah latihan. Mereka selalu mengadakan pesta. Namun ia menegaskan, tapi saya harus katakan mereka selalu sangat serius selama latihan dan pertandingan. Sangat menyenangkan bekerja dengan mereka, tapi pesta kadang-kadang berlangsung hingga larut malam. Saya menghentikan itu setelah hari kedua latihan. Itu mulai kelewatan meriah, tambahnya. Sebuah komentar khas seorang pelatih yang tegas namun penuh humor. Melihat Curaçao melangkah jauh, keinginan Hiddink untuk kembali melatih tampaknya bangkit lagi. "Apakah saya pensiun? Saya selalu menunggu panggilan telepon," ujarnya. Ini memunculkan tanya besar, mungkinkah panggilan itu datang dari timnas Indonesia? Hiddink punya modal, kamping yang kuat berasal dari Belanda serta berpengalaman menangani tim-tim Asia seperti Korea Selatan dan China U21. Ia tentu memahami karakter pemain Asia. Meski begitu, sejauh ini belum banyak rumor yang mengarah ke sana, dan peluang itu sayangnya mungkin kecil. Sebab Hiddink menetapkan syarat. Ia hanya ingin melatih tim peserta atau calon peserta Piala Dunia 2026. Piala Eropa, Piala Dunia semuanya luar biasa. Itu 5, 6, 7 minggu yang luar biasa. Saya sudah pernah merasakan 5 Piala Eropa dan Piala Dunia, jadi apakah saya bisa menambahkan satu lagi? Dengan pencapaiannya, semifinal bersama Belanda di 1998, sejarah bersama Korea Selatan di 2002, hingga membawa Australia ke 16 besar di 2006, jelas Hiddink masih menyimpan api besar. Kabar mengenai kemungkinan Sintayong melanjutkan karir sebagai pelatih timnas Malaysia kembali menggemparkan publik sepak bola Asia Tenggara. Sejumlah media Malaysia ramai mengangkat peluang tersebut, bahkan menempatkan mantan pelatih timnas Indonesia itu sebagai kandidat potensial nahkoda baru Harimau Malaya. Namun alih-alih berbicara soal masa depannya, Sintayong justru menarik perhatian lewat pernyataan yang tak terduga. Harian Metro bahkan menuliskan headline yang cukup mencolok. "Tayong siap melatih tim di Malaysia." Media tersebut menambahkan, mantan pelatih tim nasional Korea Selatan dan Indonesia Sintayong tidak menutup kemungkinan untuk melebarkan karir kepelatihannya ke Malaysia jika mendapat tawaran resmi dari tim manapun. Kehadiran Hastiwai di Malaysia pada awal pekan sempat memperkuat rumor tersebut. Namun kemudian terungkap bahwa tujuannya hanyalah memenuhi undangan Federasi Sepak Bola Korea di Malaysia atau KFAM dalam ajang Piala Usia Muda Internasional 2025 di Subang Jaya. Meski begitu, Sin tetap membuka peluang. Ia menegaskan, "Saya selalu terbuka untuk bermain di mana saja, tim nasional atau tim profesional." Perhatian publik semakin memusat pada dirinya ketika ia menjadi pembicara dalam sebuah forum sepak bola di Malaysia. Saat diminta mengevaluasi kualitas sepak bola negeri tersebut, ia menjawab hati-hati, "Saya tidak punya pengalaman melatih dimanapun di Malaysia, jadi saya tidak bisa berkomentar tentang Malaysia," ujarnya. Namun kalimat berikutnya justru menjadi sorotan utama. Dengan jelas ia berkata, "Namun, menurut saya, Indonesia memiliki sistem pembinaan yang lebih terstruktur mulai dari level U17 hingga skuad senior." Di saat Sintayong jadi pusat perhatian di Malaysia, Indonesia justru dihebohkan oleh kedatangan Timur Kapadze. Mantan pelatih Uzbekistan itu disebut sebagai kandidat kuat mengganti Patrick Kluivert. Media Uzbekistan bahkan menulis, mantan pelatih tim nasional Uzbekistan Timur Kapadze hampir ditunjuk menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Kapadze.
Di tengah proses pencarian nahkoda baru untuk Tim Nasional Indonesia, PSSI kembali membuat langkah penting. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji resmi diutus untuk mewawancarai para calon pelatih kepala Timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali 22 November 2025. Belakangan, 5 sosok pelatih dikabarkan telah masuk dalam daftar kandidat kuat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun membenarkan bahwa proses penjaringan masih terus berjalan. Kita kembali menjaring nama lebih banyak, sudah ada 5 nama, tambah Erick Thohir. Kalau sudah ada 5 nama ini kan, kita harus coba diskusi dengan banyak pihak termasuk dari PSSI dan stakeholder pemerintah, ungkapnya. Namun hingga kini identitas kelima pelatih tersebut masih dirahasiakan oleh PSSI. Zainuddin Amali kemudian menjelaskan bahwa Sumarji sebagai Ketua BTN telah ditugaskan untuk bertemu dan mewawancarai para kandidat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa proses wawancara tidak otomatis memastikan seseorang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Sekarang ini Pak Marji yang ditugaskan, yang adalah Ketua BTN, dan beliau yang diminta untuk ketemu dan mewawancarai. Tentu dari situ ada nominasi-nominasi, belum tentu yang diwawancarai bersedia. Yang penting Pak Marji datang dulu ke sana, dan setelah itu Pak Marji harus melaporkan ke Exco supaya tidak terjadi lagi seperti Patrick Kluivert, ujar Zainuddin. Nantinya, para kandidat juga akan menjalani sesi wawancara lanjutan oleh Exco PSSI sebelum keputusan final ditetapkan. Jadi Exco minta setelah nama-namanya dimasukkan ke Exco, dan tentu kita punya hak untuk mewawancarai, sambungnya. Zainuddin juga menyinggung bahwa mekanisme ini sama seperti ketika pemilihan Sintayong di era kepemimpinan Muhammad Iryawan. Ini kan satu hal yang biasa saja seperti pada saat menentukan Sintayong waktu itu. STY yang menentukan di rapat Exco, bukan Pak Muhammad Iryawan. Dua waktu itu, Luis Milla dan STY diwawancarai oleh Exco dan melalui rapat Exco diputuskan STY yang dipakai, tandasnya. Untuk saat ini posisi Sumarji sebatas pewawancara tanpa kewenangan menentukan siapa pelatih yang akan dipilih. Semua hasil wawancara akan dibawa ke Exco untuk diputuskan bersama dalam rapat resmi. Saya kira yang sekarang juga harus begitu, jadi Pak Marji tidak punya kewenangan untuk memutuskan. Beliau hanya diutus untuk mewawancarai. Dari Pak Marji harus melaporkan kepada Exco hasil wawancaranya kita lihat semuanya. Dan nanti Exco yang akan memutuskan. Jadi kalau ada apa-apa itu jadi tanggung jawab bersama, tutupnya.